Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua selalu ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saat ini saya ingin membawakan daripada ujian akhir semester untuk Ilmu Sosial Budaya Dasar. Nama saya adalah Lina Herlianti, NIM 010120131005. Soal daripada ujian akhir semester Ilmu Sosial Budaya Dasar yaitu selama pandemi COVID-19 banyak kejadian yang berhubungan dengan manusia, moral, teknologi, dan lingkungan. Carilah 4 berita selama pandemi COVID-19, kemudian bagaimana sebaiknya penanganan 4 berita tersebut menurut saudara. Yang pertama, yaitu adalah berita tentang moral. Di sini saya ambil daripada liputan 6, yaitu tentang seniman mural NTT ajak warga berdamai dengan COVID-19. Di sini, seniman NTT melukis di dinding tembok sebagai pesan moral untuk melawan COVID-19. Ternyata banyak cara orang berempati dengan adanya wabah virus corona yang melanda dunia, termasuk juga di Indonesia. Seniman mural di Kota Maumere, Kabupaten Sika, NTT, misalnya mereka menggambar sosok lansia, tengah menggunakan masker sebagai cara menyampaikan pesan agar tetap waspada terhadap penyebaran virus corona. Menurut pendapat saya, dengan pesan moral ini adalah pesan moral yang sangat baik, di mana di sini kita diingatkan untuk selalu mematuhi memakai masker, untuk melindungi diri kita sendiri dari wabah COVID-19, dan juga kita melindungi keluarga kita, dan jangan sampai kita juga menjadi OTG, yaitu adalah orang tanpa gejala, dan menularkan kepada sesama. Serta mematuhi aturan pemerintah untuk memakai masker, yaitu untuk menekan penyebaran COVID-19 yang saat ini sudah menelan banyak korban di Indonesia. Dan ini pun adalah untuk agar korban tidak bertambah banyak, yaitu dengan mematuhi kita memakai masker. Dan keadaan ekonomi di Indonesia pun akan semakin membaik, sehingga kegiatan masyarakat akan segera pulih seperti sedia kala, tetapi tetap dengan mematuhi protokol memakai masker. Soal nomor 2 yaitu berita di masa pandemi COVID-19, yaitu tentang penggunaan teknologi. Di sini saya mengambil dari berita kompas.com, yaitu tentang 5 tren teknologi yang booming selama pandemi COVID-19. Dikarenakan sudah 1 tahun lebih COVID-19 melanda Indonesia, yaitu sejak kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia. Sejak saat itu pemerintah mulai memberikan instruksi, yaitu untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Bahkan berbagai kebijakan pun ditetapkan pemerintah, yaitu untuk menekan penyebaran COVID-19. Misalnya yaitu dengan adanya lokal lockdown, pembatasan sosial berskala besar, atau pembelajaran jarak jauh, ibadah juga dari rumah, hingga bekerja dari rumah yang dinamakan work from home. Penanganan pemberitaan tentang teknologi, hal ini menjadi informasi yang bisa digunakan dengan cermat, karena kegiatan masyarakat yang dengan adanya social distancing di masa pandemi COVID-19, dan pandemi COVID-19 membuat pola kehidupan masyarakat juga menjadi berubah. Semenjak adanya pemberitaan, akan semakin banyak tentang teknologi-teknologi baru yang muncul, dan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang kebutuhan mereka sehari-hari. Seperti para pengusaha bisa menggunakan online untuk penjualannya dan bisnis mereka masih bisa berjalan. Kedua, yaitu sekolah-sekolah. Walau dengan adanya
pandemi COVID-19 yang tidak bisa bersekolah, tetapi pemerintah tetap mendengungkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah-sekolah masih tetap bisa berjalan, yaitu dengan pembelajaran secara online. Dan juga banyaknya kantor-kantor, yaitu dengan pemberlakuannya work from home, yang aktivitas bisa terus berjalan, yaitu dengan rapat secara online, pertemuan juga secara online. Jadi untuk pemberitaan menggunakan teknologi lebih baik terus-menerus diberitakan. Juga sebagai tambahan, di sini saya ingin mengingatkan juga bahwa beritakanlah cara bijak dengan menggunakan teknologi. Soal yang nomor 3 yaitu berita tentang pandemi COVID-19, yaitu untuk bagi penderita COVID-19. Di sini saya membawakan dari berita CNN Indonesia, yaitu tentang mengapa orang yang terkena COVID-19 bisa terkena infeksi lagi. Di dalam berita ini adalah bahwa orang yang pernah terinfeksi COVID-19 akan punya daya tahan lebih kuat dalam menghadapi virus corona. Pasalnya sistem imun telah mengenali karakter virus tersebut sehingga tubuh akan lebih siap menghadapi terpapar kembali. Walaupun sudah terinfeksi COVID-19 dan dinyatakan sembuh, tetapi ada kemungkinan seseorang kembali akan terjangkit virus atau disebut terinfeksi COVID-19. Semua pemberitaan tentang penderita sangat baik menurut saya, yang harus kita ketahui. Dan lebih disortir lagi, jangan sampai berita-berita hoax bermunculan. Pemberitaan tentang penderita COVID ada positif dan juga negatifnya. Di sini diantaranya positifnya, yaitu kita lebih diingatkan bahwa wabah ini sudah sedemikian hebatnya dan meminta semua harus mawas diri dan juga menjaga protokol-protokolnya. Di sini juga diberitakan bahwa kita pun apabila kita sudah pernah terjangkit virus COVID-19, bukan berarti kita tidak akan terkena kembali. Di sini pun kita mendapatkan satu berita bahwa kita tetap harus menjaga imunitas tubuh kita, yaitu dengan baik. Dan juga bagi penderita COVID-19 bisa juga mengetahui bagaimana cara-cara penanganan yang seharusnya dilakukan, informasi-informasi tentang rumah sakit, informasi bagaimana isoman, dan juga lain-lain. Bagi yang belum terjangkit pun, di sini kita diingatkan lagi, yaitu untuk dengan berita pemberitaan penderita COVID-19 itu adalah kita diingatkan lagi untuk menjaga kesehatan, khususnya imunitas tubuh kita, dan dengan berbagai informasi-informasi yang ada lainnya. Dan selanjutnya adalah negatifnya, bahwa dengan pemberitaan-pemberitaan tentang COVID-19 ini juga bisa membuat orang menjadi parno dan ketakutan yang bisa juga berakibat fatal bagi psikologisnya mereka. Yang kedua yaitu adalah karena serba ketakutan sehingga tidak bisa melangsungkan kehidupannya, seperti usahanya mereka menjadi tidak jalan. Sebagai saran, bacalah berita-berita yang memang perlu saudara-saudara ketahui dalam hal penanganan apabila terkena virus COVID-19. Dan berita-berita yang menyampaikan bisa dipercaya yang dikeluarkan dari pemerintah, seperti informasi-informasi yang terjangkit COVID-19 itu ada berapa banyak. Soal nomor 4 yaitu adalah tentang kondisi pandemi COVID-19 terhadap lingkungan. Di sini saya ambil adalah dari berita kumparan, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap lingkungan. Di sini juga diberitakan bahwa salah satunya adalah dengan adanya lockdown seperti di India, halnya di Sungai Gangga dan Yamuna di India. Semenjak diberlakukannya lockdown, maka kualitas air membaik seiring dengan penurunan jumlah pengunjung dari sungai dan 500% pengurangan limbah dan limbah industri. Selain itu juga di dalam berita ini dijelaskan juga bahwa itu dengan adanya pandemi COVID-19 kita juga semua belajar banyak, yaitu tentang situasi yang harus dilakukan, yaitu kita harus bijak dalam memakai masker, hand sanitizer, desinfektan, dan juga APD.
Di sini pun adalah dengan adanya tingkat penggunaan APD kesehatan, masker, sarung tangan, dan peralatan kesehatan lainnya, itu yang akan membuatkan limbah medis menjadi meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu dengan penumpukan sampah medis tentu tidak dapat dihindari, dan upaya penanganan limbah yang kurang difokuskan akan berdampak besar bagi lingkungan kita. Penanganan berita yaitu tentang penanganan limbah bagi limbah COVID-19 ini benar-benar sangat berguna, dan kita yang membacanya ini menjadikan berita yang sangat berguna, dan lebih baik berita ini tetap terus-menerus diberitakan ke seluruh masyarakat bagaimana cara-cara untuk mengelola limbah tersebut ke seluruh masyarakat. Contohnya yaitu kita semua masyarakat memakai masker setiap hari, baik bagi penderita COVID dan juga yang belum terjangkit. Dan bagaimana cara membuang masker yang kita kenakan setiap hari, dan jangan sampai dibuang dengan begitu saja ke tempat sampah, tetapi kita bisa dengan pemberitaan yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan, misalnya dengan cara mencuci dulu masker yang kita pakai, setelah itu kita gunting-gunting baru kita buang ke tempat sampah, atau juga adanya dengan keranjang-keranjang sampah yang terbagi, yaitu sampah organik, non-organik, dan juga sampah khusus. Di sini yang dimaksudkan dengan sampah khusus yaitu adalah untuk limbah-limbah yang meliputi sarung tangan, tisu atau kain atau masker yang sekali pakai, yang itu yang mengandung cairan atau droplet dari hidung dan mulut, sehingga ini dipisahkan. Jadi pada saat membuang sampah kita sudah tahu bahwa agar tidak tersebar hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap ke seluruh masyarakat, baik itu juga ke pengambil sampah pun kita harus menjaganya agar mereka pun yang sudah menolong kita tidak terjangkit dengan adanya COVID-19 ini dalam hal kita membuang sampah dari dalam rumah. Demikianlah ujian akhir daripada ilmu sosial budaya dasar yang saya buat. Di akhir kata, semoga kita semua dijauhkan dari pandemi COVID-19 dan semua selalu ada dalam keadaan sehat, dan juga untuk bangsa Indonesia segera dipulihkan seperti sedia kala sehingga kita bisa bersosialisasi, kita bisa melakukan lagi kegiatan seperti semula. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.